Setelah melalui sesi kali ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai dua learning outcomes. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dari metodologi riset, dan yang kedua adalah mampu mengidentifikasi tahapan-tahapan dari penelitian atau proses sebuah penelitian. Kali ini, topik yang akan kita bahas mengenai operational definition atau yang biasa disebut dengan proses operasionalisasi. Sebelum kita membahas mengenai lebih lanjut, secara definisi, operationalizing atau proses operasionalisasi adalah sebuah proses untuk mereduksi sebuah konsep yang sifatnya masih abstrak dan mengubahnya menjadi ke dalam suatu hal yang mampu untuk diukur. Sederhananya adalah bagaimana cara kita mampu mengukur variabel-variabel penelitian yang akan kita uji nantinya, karena pada umumnya sebuah variabel penelitian yang akan kita lakukan atau kita uji biasanya masih bersifat konsep atau abstrak, sehingga tidak jelas wujudnya dan ukurannya, dan juga tidak bisa diukur secara tangible atau kasat mata, tidak jelas satuannya. Hal inilah yang menjadikan dasar mengapa kita perlu melakukan proses operasionalisasi, di mana merubah sebuah variabel yang bersifat sangat konsep atau abstrak menjadi sebuah hal yang bisa kita ukur, sehingga nanti bisa dijadikan sebuah data untuk menguji hipotesis yang kita kembangkan di tahapan sebelumnya. Contohnya adalah misalkan sebuah penelitian akan menguji sebuah variabel mengenai motivasi kerja, di mana kita ketahui motivasi adalah suatu hal yang tidak berwujud dan tidak ada satuan ukurannya. Maka untuk melanjutkan proses bagaimana kita menguji hipotesis yang melibatkan variabel motivasi kerja, perlu ditetapkan cara pengukurannya seperti apa, sehingga nanti dapat diperoleh nilai yang tepat sebagai representasi ukuran variabel motivasi kerja. Inilah alasan mengapa kita perlu melakukan proses operasionalisasi apabila melibatkan variabel-variabel yang sifatnya masih sangat konsep atau abstrak. Dan sebagian besar penelitian-penelitian di area manajemen akan melibatkan variabel yang sifatnya masih bersifat konsep, sehingga tahapan operasionalisasi ini wajib dilakukan dan dicantumkan pada bagian metodologi penelitian yang akan dikerjakan nantinya, atau pada sebuah skripsi. Proses operasionalisasi ini wajib terdapat di bagian bab 3 sebuah proposal atau sebuah skripsi nantinya. Contohnya, apabila sebuah variabel penelitian kita sebut sebuah konsep A, itu untuk melakukan proses operasionalisasi biasanya dipecah menjadi beberapa dimensi. Kemudian dimensi ini pun pada dasarnya, pada umumnya masih belum bisa terukur, sehingga suatu dimensi ini pun akan dipecah kembali, akan dijabarkan kembali ke dalam beberapa indikator, yang nanti indikator inilah yang akan menjadi satuan ukur untuk mengukur konsep yang kita kembangkan di atas. Jadi, definisi sebuah konsep ini adalah sebuah gambaran mental atau persepsi yang merangkum gagasan, pengamatan, atau perasaan yang mirip mengenai suatu hal. Maknanya dapat berbeda antar satu pendapat dengan yang lainnya. Misalnya, makna tentang sebuah konsep status sosial, atau variabel penelitian yang akan mengangkat tentang status sosial dapat dilihat dari kekayaan atau wealth, kemudian martabat atau prestige, dan kekuasaan atau power. Nah, perbedaan makna ini pada dasarnya bisa kita jadikan sebuah dimensi dari variabel status sosial.
Sehingga apa yang disebut dengan dimensi ini adalah biasanya timbul karena adanya perbedaan makna pada suatu konsep atau penjabaran makna dari sebuah konsep. Satu konsep atau satu variabel itu dapat memiliki lebih dari satu dimensi, ya, seperti pada contoh variabel status sosial yang kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian apabila pada level dimensi pun tidak dapat diamati secara langsung, maka satu dimensi ini pun dapat diturunkan menjadi beberapa indikator. Sebagai contoh, misalkan dimensi power atau kekuasaan, ya, untuk mengukurnya kita turunkan menjadi hal yang lebih mudah diukur di lapangan nantinya. Menjadi indikator pertama adalah jumlah anggota yang dipimpin oleh seseorang, ya, yang akan kita nilai. Yang kedua adalah jumlah fasilitas yang dikuasai atau dikelola, ya. Sehingga untuk menilai kekuasaan seseorang, ya, itu bisa kita nilai menggunakan dua indikator ini, ya, berapa jumlah orang yang dipimpinnya dan berapa banyak fasilitas yang dikelolanya, ya. Akan lebih mudah untuk menilainya, ya, dibandingkan kita langsung menilai, ya, bagaimana mengukur power tadi, ya. Karena power tadi atau kekuasaan tadi adalah suatu hal yang tidak berwujud, ya, tidak ada ukurannya, sehingga perlu proses penurunan penjabaran menjadi suatu hal yang lebih terukur, yang akhirnya diukur melalui indikator atau didekati melalui indikator dua ini tadi yang kita bahas sebelumnya. Oke, contoh proses operasionalisasi variabel, ya. Ini contohnya. Misalkan terdapat suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk menguji suatu variabel penelitian, yaitu variabel work values atau nilai-nilai bekerja yang ingin diukur. Tapi karena kita ketahui bahwa work values ini suatu hal yang sifatnya abstrak dan konsep, dan kita pun tidak bisa langsung mencari data work values di lapangan, sehingga perlu kita lakukan proses operasionalisasi, sehingga nanti kita bisa tahu bagaimana caranya kita akan mengukur variabel work values ini. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini, ya, bagaimana proses operasionalisasi, ya, itu harus didasari oleh sebuah teori. Jadi proses operasionalisasi ini pun diturunkan atau didekati harus mengacu pada sebuah referensi yang relevan, ya, yang kemudian bisa kita dekati untuk menjabarkan atau menurunkan sebuah variabel menjadi dimensi, kemudian menjadi indikator. Contohnya adalah untuk melakukan proses operasionalisasi variabel terhadap variabel work values kali ini, ya, digunakan pendekatan dari sebuah penelitian hasil karya Twenge di tahun 2010, ya. Kemudian setelah kita tahu variabel apa yang ingin kita operasionalisasi, tahap selanjutnya adalah menentukan definisi operasionalnya, ya. Jadi harus disamakan dulu persepsinya, yang dimaksud dengan work values itu apa yang akan diamati, definisi mana yang akan diambil. Contohnya di sini adalah definisi yang diambil dari work values yang akan diamati pada penelitian adalah work values has been defined as the outcomes people desire and feel they should attain through work. Ini adalah definisi yang kita kunci untuk kita gunakan pada penelitian kali ini. Kemudian sesuai dengan tujuannya adalah kita ingin mencoba untuk bagaimana nantinya kita mengukur work values sehingga kita bisa dapatkan data yang akan kita olah. Berdasarkan teori-teori ini, ya, diketahui bahwa sebuah work values dapat dilihat dari 5 perspektif, ya, sehingga dianggap menjadi work values ini memiliki 5 dimensi. Ya. Ada extrinsic reward, ada intrinsic reward, ada leisure reward, social reward, and altruistic reward. Ya. Ini adalah dimensi-dimensi atau makna yang kita gunakan
untuk mendefinisikan work values. Jadi work values itu bisa kita lihat dari penghargaan ekstrinsiknya, ya. Kemudian juga work values pun bermakna mengenai reward intrinsiknya, ya. Kemudian work values pun dapat juga memiliki atau perspektif dari sisi leisure rewardnya, ya. Nah, ini semua dijadikan sebuah dimensi yang nantinya akan kita turunkan kembali menjadi indikator, ya. Jadi satu dimensi ini pun kemudian diturunkan kembali menjadi indikator, menjadi satu hal yang lebih dapat diukur. Sehingga nanti sebagai contoh, extrinsic reward, ya, diturunkan menjadi lebih spesifik, yaitu mengenai a job that has high status and prestige. Kemudian a job that provides with a chance to earn a good deal of money, ya. Jadi inilah dan lain-lainnya, ya. Jadi ini adalah contoh indikator yang bisa merepresentasikan dari dimensi extrinsic yang nantinya pun dapat merepresentasikan dari konsep work values. Pada umumnya biasanya sebuah indikator ini akan menjadi dasar dalam kita menyusun pertanyaan dalam kuesioner nantinya, ya. Ini adalah contoh dari bagaimana sebuah konsep variabel yang sifatnya masih konsep work values, ya, itu sampai akhirnya bisa kita cobakan dapatkan datanya melalui beberapa indikator ini, sehingga nanti kita dapat mengolah mengenai konsep variabel work values dan dapat diuji. Inilah tujuan dari proses operasionalisasi, ya, bagaimana kita bisa menurunkan variabel menjadi suatu hal yang lebih terukur, ya. Dan ini wajib dilakukan untuk setiap penelitian yang memiliki variabel-variabel yang sifatnya masih sangat konsep. Oke. Kemudian ada sebuah latihan yang bisa Anda coba atau kerjakan, ya, untuk melakukan proses operasionalisasi, ya, melatih bagaimana kita bisa melatih menurunkan sebuah variabel atau konsep menjadi tahapan-tahapan yang lebih detail sampai indikator, ya. Jadi silakan lakukan latihan, ya, terhadap konsep customer loyalty, price consciousness, dan juga mengenai konsep mengenai career success. Oke, semua materi kita kali ini itu bersumber dari buku Sukaran dan Bugi, ya, chapter 5, Theoretical Framework and Hypothesis Development, dan juga tadi contoh mengenai proses operasionalisasi diambil dari paper karya Twenge, Campbell, Hoffman and Lance tahun 2010 mengenai Generational Difference in Work Values, ya, pada Journal of Management, ya. Dan juga terdapat beberapa sumber seperti link yang tercantum pada materi kali ini. Oke, terima kasih atas kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman lebih mengenai proses operasionalisasi yang menjadi suatu faktor atau suatu proses krusial apabila melibatkan variabel-variabel yang akan diuji nantinya.